Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi di YouTube channel Mualaf Center Ayah Sofia bersama saya Niro Hairunisa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali secara virtual. Insyaallah kita akan mengkaji paparan Kristologi bersama Ustadz Ahmad Kainama pada malam hari ini yang sudah bergabung bersama kami via Zoom. Dan untuk tema kali ini adalah usaha Kristen untuk membonsai Ustadz Kainama. Ratu Entok dan Ustadz Kainama akan dikasuskan. Apakah benar? Dan karena apa? Kita akan membahas ini bersama Ustadz Ahmad Kainama pada malam hari ini. Dan bagi sahabat Ayah Sofia yang ingin bergabung bersama kami, diskusi bersama, dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, silakan untuk bergabung bersama kami melalui Zoom. Untuk link Zoom-nya sudah tertera di deskripsi video live streaming kami di YouTube channel Mualaf Center Ayah Sofia. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz Kay pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tampilannya? Ada. Kok saya nggak lihat ya? Di sini cuma gambar biru ya. Hah? Masya Allah. Silakan saja. Masya Allah. Silakan. Baik Ustadz. Ustadz sehat ya malam ini? Insya Allah. Siap sudah. Penampilannya begini, tidak pakai kopiah atau topi karena kita bicara rambut malam ini. Barakallah. Masya Allah, silakan. Siap Ustadz. Nah malam ini kita akan membahas bersama Ustadz K tentunya. Sembari itu menunggu sahabat Ayah Sofia, silakan untuk absen dulu di live chat kami telah hadir dari kota mana saja dan mungkin menonton bersama siapa saja malam hari ini. Dan yang ingin bergabung sudah kami sampaikan bisa bergabung via Zoom setelah paparan dari Ustadz Kainama. Untuk link Zoom-nya sudah tertera di deskripsi video YouTube kami. Terima kasih banyak. Siap Ustadz, kita akan mulai membahas usaha Kristen untuk membonsai Ustadz Kainama. Apa memang yang sudah Ustadz Kainama lakukan? Iya, boleh. Afwan, jangan marah ya. Ustaz Niru, boleh? Ya. Minta tolong dibacakan lagi apa judul thumbnail atau tema. Usaha Kristen untuk membonsai Ustadz Kainama. Kalau tulisan di thumbnailnya, Ratu Entok dan Ustadz Kainama akan dikasuskan. Apakah benar? Membonsai. Bonsai itu berarti tanaman tapi kecil. Ya, tanaman yang seharusnya besar, kecil gitu ya, bonsai. Itu budaya Jepang, Japanese culture di Honggo. Jadi nggak bisa lah, karena saya bukan pohon. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Syukran katsiran jazakallahu khairan Ustaz Niru bersama Ustaz Dani ya. Ustaz Ipung juga syukran dan semua Ustaz wal Ustazah di Ayah Sofia juga para tuan dan puan guruku, semua Ustadz, para doktor, para profesor, serta ustazah, para tuan guru lah semua, ada Gus Metik dan semua di sana. Ya Allah sayang, Allah berkahi, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah saya sudah, batuknya sudah berkurangnya banyak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa shadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 hari atau 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya dapat telepon dari Tebet, mempertanyakan tentang
ada seorang Muslim katanya yang menghujat saudara Kristen, ada seorang Muslim yang menghujat, menghina, dan menimbulkan pelanggaran undang-undang tentang media sosial yang dipakai sebagai alat untuk menyebarluaskan kebencian. Itu ada pasalnya 28 dan 156A. Penghujatan penistaan agama gitu. Jadi ya saya diberikan informasi itu, tapi saya nggak kenal orangnya siapa dan saya tidak pernah nonton. Saya tidak pernah tahu masalah itu. Lalu ada masukan juga bahwa pola penghujatan ini serta penyebaran rasa kebencian di antara umat beragama di Republik Indonesia, pelanggaran undang-undang ini sama seperti Kainama. Oh, saya kaget. Kok bisa sama? Yang mana gitu kan? Akhirnya saya diberikan alamat untuk konsultasi, untuk mempertanyakan. Yang tahu masalah ini namanya Handi Slebes, Bung Handi. Dari API, dari apa? Ya, ada satu perkumpulan saudara-saudara muslimin wal muslimah, namanya Asosiasi Apologet Islam Indonesia. Ada Zuma di sana, ada pokoknya semuanya ada. Ada Rifa, ada Nandar, ada siapa? Kores, ada Pak Desugi, ada Ustadz Alwan, ada semua Ustadz Yusuf, Ustadz Wafi, semua ada di situ. Di Bung Handi, lalu ada Glenn, dan semua ada. Semua adalah. Saya telepon, Ustazah, saya telepon. Ya, Ustadz Ipung, saya telepon. Tanya Handi, lalu Handi Selebes bilang cerita ini itu tentang hal tersebut. Lalu meminta tanggapan saya bagaimana. Saya berikan tanggapan di situ. Nah, 2 jam kemudian saya bertelepon dengan Ustadz Ipung untuk konfirmasi karena saya Kainama, muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang disayangi dan diberkahi Allah, selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga dan diberkahi Allah. Begini, saya orangnya gitu, saya kalau konfirmasi orang pertama itu Ustadz Ipung. Kenapa? Karena saya bisa dapat informasi yang A1 lah istilahnya. Yang bagus lah, yang baik. Maka saya telepon Ustadz Ipung. Ustadz Ipung bilang ada di channel Pilpahit apa gitu. Yang menyatakan bahwa Kainama mengeluarkan statement yang sama dan Kainama ini harus dipolisikan juga gitu. Saya bilang sudah banyak yang mempolisikan saya, sudah banyak. Ya. Yang mempolisikan saya sudah banyak dari Lampung, dari mana, Manado, dari Ambon, dari Kupang, dari Surabaya, Jakarta, Bandung. Itu sudah banyak yang mempolisikan Kainama tuh, si baterai berapa lagi, alhamdulillah. Sudah banyak. Tapi secara spesifik tidak disebutkan materinya apa. Itu sudah banyak yang melaporkan Kainama, sudah banyak. Alhamdulillah wa syukurillah. Kau Ustaz, alhamdulillah, iyalah, artinya ada yang nonton gitu kan, ada yang menanggapi, bagus. Ya kan? Masalah tanggapannya itu negatif atau positif kan kita nggak bisa paksa. Ya kan, ini negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Aman lah. Ya, nggak apa-apa. Kalau masalah orang nggak senang ya nggak apa-apa kan. Nanti diuji aja kan gitu, gampang. Tapi masalahnya adalah ketika muslimin selain saya, selain Kainama yang dilaporkan ini ternyata masuk dan menjadi isu nasional. Nah ini. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, saya ingin malam ini saya minta tolong, wallahi saya minta tolong sekali. Live streaming malam ini ditonton oleh lebih banyak lagi penonton supaya tersebar kemana-mana. Ya, jangan sedikit karena nanti percuma ulang-ulang terus. Ya, saya ingin insya Allah, bukan saya ego, bukan. Tapi saya ingin agar insya Allah live streaming malam ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama
terutama oleh yang membuat pengaduan itu. Dan yang sangat saya hormati, bapak-bapak yang ada di kepolisian Polda Sumatera Utara. Saya sangat hormat sama bapak. Insya Allah bapak menonton juga. Terutama yang mengadukan itu. Ada namanya inisialnya D, itu laki-laki. Insya Allah untuk dia. Dan kalau tidak ada yang ini, sampaikan kepada beliau-beliau. Sebagai gambaran bahwa live streaming malam ini tidak sia-sia. Insya Allah ada manfaatnya daripada mudaratnya. Bismillah, bismillah, bismillah. Masalahnya adalah Muslim ini, saya tidak bela dia ya. Saya tidak ada keuntungan apa-apa. Saya tidak kenal beliau. Dan cuma temanya itu loh. Kenapa bisa dimasukkan dan dijadikan tersangka gitu. Tanpa melalui proses pengadilan dan masuk. Penghujatannya di mana gitu. Akhirnya saya dikasih lihat bahwa ada pasal lain Ustadz Kiai. Apa? Saya tanya begitu. Apa? Ujaran kebencian. Dari apa masalahnya? Cukur katanya. Nah maka itu saya hari ini tidak pakai kopiah, tidak pakai topi seperti biasanya karena saya punya rambut. Dan saya juga diminta untuk cukur. Gitu. Ya ini masalah kata satu katanya cukur. Yang dibilang menyebarkan rasa kebencian. Kainama pernah ngomong cukur katanya. Saya nggak tahu itu kapan, tapi yang jelas bertahun-tahun yang lalu ada videonya. Ada videonya. Dan saya diminta untuk mempertanggungjawabkan itu. Saya bilang sudah. Dan sudah clear itu. Tahun 2018. Saya bicara itu kalau nggak salah tahun 2015 sampai tahun 2016. Sudah. Bukan berarti saya cuci tangan atau lepas tanggung jawab. Tidak. Masalah itu sudah diterangkan. Masalah cukur itu. Dan ternyata saya juga pernah bilang. Cukur. Tapi memang konteksnya berbeda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyatakan bahwa gambar itu adalah gambar Tuhan Yesus yang diimani oleh saudaraku tersayang Kristian. Dengan menyatakan bahwa gambar itu betul gambarnya Tuhan Yesus. Oh, come on. Saya ingin ditonton oleh begitu banyak orang di seluruh Indonesia. Bila perlu 200 juta orang yang nonton. Takutnya yang si pelapor ini tidak nonton. Saya ingin dia nonton. Dan saya ingin video ini sampai kepada dia. Saya ingin sampaikan begini, saudaraku sayang. Pelapor inisial D, laki-laki. Muda. Ada banyak pelapor, tapi salah satunya yang tampil di TV, itu dia, laki-laki ini. Saya mau bilang begini, sayang. Sayangku, saudaraku. Dari Sumatera Utara, dari Medan. Anda menempatkan kekristenan bukan lagi di pinggir jurang dengan pengaduan ini. Anda mendorong kekristenan masuk ke dalam jurang. Sekali lagi, Anda mendorong kekristenan masuk ke dalam jurang di dalam pandangan umat non-Kristian di Republik Indonesia. Saya ulang pelan-pelan ya. Kan Anda orang ahli hukum dan Anda inisial D. Sampaikan, dia suruh nonton malam ini. Bila perlu nanti kita ngobrol. Undang dia. Ini rasa sayangku, bukan rasa benciku. Aku bilang, engkau mendorong kekristenan ke dalam jurang. Bukan lagi menempatkan Kristen di tempat yang berbahaya, di pinggir jurang. Tidak, engkau dorong kekristenan sampai masuk ke dalam jurang. Dengan pelaporanmu ini. Dan yang kami hormati, kepolisian Sumatera Utara, membuat hal ini tambah runyam. Kenapa? Kasihan. Bapakku sayang yang aku hormati di Sumatera Utara. Kasihan saudara kita Kristen, Pak, tidak bisa jawab apa-apa. Ketika kasus ini bergulir menjadi kasus penahanan. Mereka ditanya, apa betul itu gambar Yesus? Apa betul Yesus itu berambut gondrong dan itu memang betul gitu. Kasihan, Pak. Aduh, kasihan sekali.
justru menempatkan jemaah Kristen di dalam posisi yang sangat sulit, yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat di Republik ini. Anda ini penyebabnya. Udah aturannya diam-diam saja. Ini berbahaya. Kalau memang mau counter itu si pembicara itu. Namanya Ratu Entok kalau nggak salah. Counter dia, maki dia gitu. Saya juga dimaki kok. Saya juga dimaki. Dan itu hal yang wajar di dalam debat lintas agama, wajar. Saling dimaki orang Muslim itu wajar. Kenapa? Karena orang Kristen yang maki itu biasanya tidak pernah baca data, tidak memiliki data. Nah ini kita buka. Secara khusus kepada para pelapor dan secara khusus kepada saudaraku sayang Kristen di Republik Indonesia. Mari kita ketik ini aja awalnya. Ustadz Dani ya, syukran. Ketik aja di Google kok gampang. Gampang banget. Ya, kalau mau marahin-marahin orang itu, tapi jangan dibawa ke ranah polisi dan menjadi isu nasional. Anda yang membuat ini menjadi isu nasional, saudaraku. Inisial D dan pelapor-pelapor di saudaraku sayang di Sumatera Utara. Anda membuat ini jadi isu nasional. Satu Indonesia tahu sekarang bahwa itu bukan Tuhan Yesus. Dan Anda adalah agama yang mengimani sesuatu yang goib, yang misteri, yang tidak bisa dipegang kebenarannya. Bahkan pendeta-pendeta Anda bilang bahwa itu bukan gambar Jesus. Ini masalah. Ustadz Dani ketik aja di Google, Jesus spasi have spasi short hair. Beres. Beres banget ya Allah Rabbia Karim. Di Google kosong, Jesus. Itu dihapusin dulu Ustadz, yang sisa kemarin. Supaya orang-orang saudaraku sayang muslimin wal muslimah rahimakumullah itu sudah simpan itu di ini. Jesus spasi have spasi short hair. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Yes, Jesus likely had short hair. Dan semua datanya ada. Gitu. Aduh, saya mau bilang ya, saudaraku sayang, inisial D dan semua pelapor. Anda menempatkan kekristenan dalam posisi yang sangat luar biasa. Jadi sebetulnya yang menghujat dan apa ya yang menyebarkan kebencian ini saya pertanyakan, ini sebetulnya para pelapor atau si terlapor ini? Tampilkan lainnya Ustadz. Pemirsa ikutin ya caranya ya. Ini gampang banget ya Allah. Ya. Diblok dari Jewish practice terus sampai ke bawah. Nanti Ustazah Niru minta tolong baca ya Ustazah, jangan marah ya. Terus. Other characters scholar believe. Terus masih ada lagi. However, ya. Ustazah Niru boleh minta tolong ya, jangan marah ya. Syukran Ustadz Dani, silakan. Pemirsa ikutin ya. Praktek Yahudi. Pria Yahudi pada saat itu umumnya berambut pendek dan berjanggut, sejalan dengan praktek Yahudi dan penampilan para filsuf. Harapan budaya. Rambut pria harus terlihat maskulin, dan panjang rambut yang dianggap pantas akan bervariasi menurut budaya. Gaya hidup. Gaya hidup Yesus sebagai seorang tekton atau perajin melibatkan kerja kasar dan paparan unsur-unsur alam yang mungkin memengaruhi penampilannya. Ciri-ciri lain yang menurut para cendekiawan kemungkinan dimiliki Yesus meliputi rambut coklat atau hitam, kulit coklat zaitun, mata coklat, dan tinggi sekitar 5,5 atau 166 cm. Namun, tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti seperti apa rupa Yesus. Ustazah Niru syukran, Ustaz Dani syukran, boleh nggak dibikin supaya bisa di screenshot sama muslimin wal muslimah saudaraku? Boleh ya?
Syukran. Pemirsa langsung screenshot ya. Pemirsa langsung screenshot ya. Gitu ya. Tidak ada Yesus rambut gondrong bule, tidak ada. Dia orang Mediteran. Dia orang Middle Eastern disebutnya. Beliau itu Middle Eastern, Timur Tengah. Timur Tengah itu apa? Jazirah Arab. Gimana? Ya. Dan Jesus tidak mungkin. Ini poin nomor 1 ditulis. Tulis catat ya. Tidak ada Jesus gondrong bule, mata biru, rambutnya pirang. Seperti yang digambar itu. Yang disuruh cukur itu. Bukan. Dan gambar itu tidak mungkin dipertanggungjawabkan. Berikutnya nanti saya ke sana. Pelan-pelan. Ini dulu simpan. Tidak ada akar budaya, serta historical fact bahwa Yesus berambut gondrong, bule, mata biru, rambut pirang. Tidak ada. Yang digambar itu bukan Yesus. Siapa yang bilang? Alkitab. Yesus orang Galilea, timur. Galilea sebelah timur. Ayolah itu tuh, ayolah. Kulit coklat zaitun, rambut coklat atau hitam, mata coklat. Ayo dong, ayo, yuk. Ini pelapor sedang menghujat Yesus ini. Ya. Lalu ditimpakan kepada Muslim. Belum tentu yang dia suruh cukur itu Yesus, belum tentu. Ayolah. Ya. 1 Korintus 11:14. Versi paralel. Pemirsa ikutin ya. Tadi sudah di screenshot lalu ditulis ya. Sekarang 1 Korintus 11:14. Kan gampang aja. Versi paralelnya mana ya? Oke. Ustaz Zaniru silahkan. Sukron Ustaz Dani. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Jesus yang bilang Jesus rambutnya panjang itu sedang menghina dia. Kain nama nggak tahu apa-apa. Jesus itu rambutnya panjang karena dia seorang nazir. Salah. Bapak gereja Agustinus, Bapak gereja Eusebius, Bapak gereja Clement of Alexandria, Bapak gereja, semua Bapak gereja bilang Yesus itu bukan nazir. Ada yang bilang itu, YouTuber BM2 Apologet itu bilang, kain nama itu so tahu Yesus itu rambut panjang karena dia nazir. Tidak ada catatan Bapak gereja. The first early church fathers, semua early church father tidak ada yang bilang Yesus itu nazir. Yesus itu orang Nazaret, iya. Tapi dia bukan nazir. Kenapa? Karena dia suka minum anggur. Nazir itu nggak boleh minum anggur. Ya. Gitu. Ngerti? Alkitab mencatat beberapa kali perjanjian baru. Alkitab lagi, sorry maaf. Bible. Maaf, saya tidak mau lagi ngomong Alkitab. Salah. Saya minta maaf. Salah. Bible bilang dalam perjanjian baru Yesus beberapa kali dicatat minum anggur. Nazir nggak boleh minum anggur. Nazir tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang diketahui berbuat parah gitu. Yesus bukan nazir. Jadi jangan so tahu. Yesus tidak gondrong, barusan dibilangin. Kalau gondrong dia kehinaan bagi laki-laki. Rabai dia. Masa dia nggak tahu ini? Masa dia nggak tahu tadi yang kita baca di dalam budaya Yahudi dari tahun 0 sampai abad pertama? Ayolah. Saya balikin lah kalau gitulah. Saya juga tanya kepada Anda para pelapor lah. Gitu. Yang menghujat Yesus siapa? Baca ini Ustazah. Ininya apa? Selabear. Bukankah alam sendiri mengajarkan kepadamu bahwa sesungguhnya memalukan bagi seorang laki-laki jika ia berambut panjang? Sudah mahina, memalukan. AVB Ustazah terakhir. Jangan marah ya Ustazah, Ustaz Dani, Sukran. Tidakkah alam tabii sendiri mengajar kamu
bahwa jika seorang laki-laki menyimpan rambut panjang, itu suatu keaiban baginya. Aib, hina, memalukan, aib. Nggak mungkin dia langgar ini, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Oke? Bapak gereja bilang dia kayak gimana? BAL, ini sudah di screenshot ya. Jadi gini, kayak nama tidak pernah ngomong pakai asumsi, tidak. Data secara historikalnya barusan sudah. Lalu ini data teologikal, biblikal nih. Ya. Ya. Kalau YouTube channel kayak rombongannya Pilpah itu mereka nggak tahu ini, mereka tidak bisa membawa jawaban yang struktural. Kenapa? Mereka nggak tahu. Bisanya menghujat aja. Itu orang-orang itu yang menghujat. Gitu. Ya. Oke. BALD. Sebentar ya. Ustadz, mute. BALD spasi Jesus FRESCO, Fresco. Bacanya Fresco. Spasi RSOVCI. Nah, ini agak susah bacanya. RES langsung ya, CI ya. Spasi Serbia. Pemirsa lihatlah. Historical sudah ditampilkan. Theological, biblical sudah. Klik, screenshot dulu, maaf, jangan marah ya. Screenshot. Tolong yang nonton jangan sedikit, supaya insya Allah dari seluruh Indonesia sampaikan kepada pelapor. Sampaikan, Anda membuat Jesus Anda habis hari ini. Anda yang bikin begini. Gitu ya. Itu yang atas tuh. Atlas Obscura. Bold Jesus Fresco Respond apa itu baca itu? Sofci Serbia. Ini gereja di Goa. Ya. Pulang lebih abad ketiga atau abad kedua lah, nggak tahu juga lah. Saint Peter and Paul Resposci Serbia. Ini gereja abad awal. Allahu Akbar. Tuh lihat gambarnya. Yesusnya apa itu? Gedein bisa nggak ya Ustaz? Tuh. Yesusnya botak. Terus apakah saya dibilang menghujat ini? Tidak. Kenapa? Kita sayang. Kita tidak pernah bongkar ini. Dan tidak pernah menjadikan ini sebagai bahan hujatan, bahan kebencian. Tidak, sayang. Saya cuma bilang, di abad-abad awal, itu lihat tuh, di Goa, karena mereka gerejanya di Goa, di Katakombe, namanya Katakom. Itu ada gambar Yesus yang disembah, tapi Yesusnya botak. Sayang, cintaku, belahan hatiku, saudaraku di Republik Indonesia, kita tuh sayang. Yesus botak. Terus Anda bilang saya menghujat lagi, dilaporkan. Loh, bagaimana mungkin? Kau laporkan Resposci. Kau laporkan dia itu. Dan seluruh orang yang bergereja di sini laporkan ke polisi. Menghujat Yesus. Laporkan sana. Laporkan penulis kitab 1 Korintus. Karena menghina Yesus. Laporkan orang Yahudi yang bilang Yesus rambutnya pendek, kulitnya hitam, matanya coklat. Laporkan. Gitu sayang. Tolonglah malam ini juga harus sampailah ke dia lah ya. Atau undang dia untuk masuk ngobrol sama saya. Tujuannya apa? Kebencian. Kebencian apa? Ini benci? Tidak. Ini sayang. Kenapa? Karena kita pelajari Jesusmu.
Ketika saya jadi mu'alaf, saya makin menggali tentang Jesusmu. Sesuai dengan data-data biblosmu. Itu tanda saya menghormati toleransi dan saya mencintai serta menghargai, menghormati toleran orang Kristen sewarga negara Republik Indonesia. Ini aneh. Sudah. Ya. Ini sudah di screenshot pemirsa. Muslimin wal muslimah, sampaikan ya. Gitu. Reconstructing Jesus, titik 2. Reconstructing spasi Jesus, titik 2, using science science betul, SCINC betul, using science to flesh out the face. Udah itu aja nggak apa-apa. Oke. Pemirsa lihat yang paling atas. Ini bukan orang Islam yang bikin, para ahli saintis dari kekristenan yang ada di ancient origins yang atas. Reconstructing Jesus using science to flesh out the face. Aduh, saya berharap bukan saya membela orang itu yang bilang cukur-cukur. Enggak, cuman saya menempatkan apa-apa pada proporsinya lah. Udahlah, yuk. Jangan angkat ini menjadi isu nasional. Anda yang rugi Kristen, beneran rugi Anda. Dibongkar habis. Klik, sudah di screenshot pemirsa, klik Ustaz Dani sayang yang aku hormati. Ancient Origins, kasih lihat dulu webnya Ustaz Dani supaya orang nggak marah. Ancient Origins and revealing the mysteries of the past. Ini bukan orang Islam. Geser ke bawah. Ada dua wajah. Yang pertama yang di sebelah kanan. Ya, sudah. Geser ke bawah. Ya. Nah, ini wajah akhir dari rekonstruksi tulang belulang skull, SKULL, kepala laki-laki Galilea Timur yang hidup antara tahun 0 sampai 33 Masehi. Sekali lagi, ini adalah rekonstruksi wajah dari tengkorak kepala laki-laki Galilea Timur, Nazaret, yang hidup antara tahun 0 sampai 33 Masehi. Ini dia. Siapa yang bikin? Namanya Bas Unterweg, orang Belanda. Itu. Lihat itu. Lihat itu. Lihat. Lihat ya sayang. Lihat. Orang ngomongin rambut. Bukan rambut yang sekarang saya bahas. Jesusnya. Gitu kawan. Ya. Sudah. Sambung. Ya. Ini masih bagus yang saya kasih lihat ini. Bapak gerejamu, ulang Ustaz, yang bold. Bapak gerejamu bilang dia bold. Kain nama masih bagus. Ini Bapak gerejamu yang bilang di Serbia. Ayo laporkan orang Serbia itu Bapak Resovci. Ayo. Ini menghina bukan? Jesus botak bos. Reconstructing coba. Coba tampan mana? Ayolah. Anda yang bikin ini terjadi malam ini. Ya. Gitu. Lalu yang kedua. Lalu dari mana Ustadz K timbul pemaparan bahwa Jesus itu gondrong? De Palatine Alexamenos Graffito. Aduh, orang Kristen nggak tahu. Palatin Alexamenos Graffito. Itu yang webnya itu yang ini Ustaz, yang brand
Brandnong ada nggak? Itu ada tuh. Ya, screenshot pemirsa nanti buka ya. The Palatin Alexemanos Graffito. Klik. Hal ini nggak akan terbuka kalau Anda tidak lapor-lapor nggak jelas begitu, saudaraku sayang. Bukan berarti saya bela orang yang bicara cukur-cukur, enggak. Ayo kita tempatkan yuk pada tempat yang proporsional, yuk. Yuk, itu. Dialog, ajak dialog orang itu, gitu. The Palatin Alexemanos Graffito. Oke, ya, gitu. Paragraf pertama Ustaz Zaniru silahkan. Syukran katsir. Muslimin wal muslimah silahkan ya. Hampir setiap buku pengantar tentang kekristenan awal akan memiliki gambar, biasanya gambar atau foto yang disempurnakan secara signifikan. Dari Graffito Alexamenos yang terkenal, penggambaran seorang pria yang menyembah sosok yang disalibkan dengan kepala keledai. Gambar tersebut yang ditemukan pada tahun 1856 di lereng barat daya Bukit Palatine di Roma. Secara umum, dianggap membangkitkan pengalaman orang-orang Kristen di dunia Romawi pada zaman sebelum Konstantinus. Biasanya dikaitkan dengan suatu titik di abad ketiga. Gambar tersebut merupakan salah satu penggambaran paling awal tentang penyaliban Yesus dan seorang penyembah Kristen. Syukran Ustaz Zaniro, top banget. Syukran katsiran. Ustaz Dani, syukran katsiran. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Penggambaran ini timbul pada abad ketiga. Sebelum Konstantin Valerius Desiderius mengadakan konsili. Ya. Gambarnya kasih lihat boleh enggak, Ustaz? Ada gambar. Nah, itu yang bawah. Lihat. Kepalanya keledai. Rambut yang menjuntai itu rambut keledai panjang. Sehingga pelan-pelan. Ini bukan orang Islam yang bikin. Ayo laporin dia itu. Alexamenos. Laporin. Dan semua pengikut Alexamenos yang ada di Roma. Emang sekarang masih ada? Masih. Ini penghujatan dan ini yang namanya menyebarkan kebencian ini, yang melanggar undang-undang itu ini. Bukan orang itu. Bukan yang menyatakan cukur-cukur itu, bukan kawan. Ini Alexamenos. Ini dibuat abad ketiga kawan. Nah rambut panjang itu lihat ada garis-garis itu di kepalanya, di lehernya. Nah ini dirubah menjadi rambut panjang. Gitu ngerti? Ngerti enggak? Ya. Kamu harus bertanggung jawab ini kepada seluruh umat Kristen. Para pelapor itu bertanggung jawabnya bukan sama orang Islam. Sekali lagi saya garis bawahi. Para pelapor tidak bertanggung jawab kepada umat Islam, tapi kepada umat Kristen sendiri. Kenapa? Dibuka jadinya asal muasal rambut gondrong itu. Oke? Ngerti? Udah ngerti belum? Rambut panjang pertama kali timbul ya dari sini. Sehingga wajahnya ditukar dengan gambar Jupiter. Coba Ustaz. Jupiter. Jupiter Roma God. Rom God lah pokoknya. Jangan Jupiter biasa aja. Karena nanti takutnya nongolnya planet. Gambar. Tuh. 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 Gondrong bewokan. Ada yang bagusan lah Ustaz. Nah itu tuh. Cakep tuh. Yang nomor 3 dari kiri. Nomor 3 dari kiri. Nah itu. Ini ada di sana. Masih ada di Vatikan. Nah itu. Klik coba Ustaz. Cakep tuh gambarnya. Beneran. Itu dia tuh. Ini. Karena Jupiter itu Apollo, dewa terang. Karena Yesus menyebut dirinya terang. Akulah terang dunia. Di Yohanes ditulis. Sehingga wajah Jupiter yang terang. Oh, nih diterangin ya. Orang Kristen nggak ngerti apa-apa sih. Kebanyakan apa ya? Kebanyakan nggak ngertinya. Sehingga jadi gitulah. Orang kalau nggak belajar begitulah. Orang Kristen tuh nggak ngerti. Jadi salah kaprah terus. Penggambaran wajah Yesus yang
rambutnya gondrong dan bewokan ini diambil dari mana? Dari sini. Kenapa? Karena orang Roma saat itu mengenal Jupiter sebagai terang, Apollo. Maka itu setiap gambar Yesus di belakangnya ada buletan itu. Halo namanya. Orang Kristen nggak ngerti. Ada lingkaran cahaya namanya halo. Ya. Nah, diambil wajah ini. Karena Yesus mengaku di dalam kitab Yohanes, akulah terang dunia. Oh, Jupiter dia berarti. Ya udah, dipasang ini. Tadinya tidak. Tadinya yang mana? Coba lihat yang itu, yang ganteng aja lah Ustadz, jangan yang botak kesian. Tadinya ini. Tadinya ini. Itu. Udah, sambung yuk. Lalu sebetulnya oke. Di era Renaissance, aduh orang Kristen udah nggak ngerti gini ya. Orang Kristen, saya masih ada suaranya Ustazah? Masih. Bagus. Ya, bagus. Alhamdulillah. Soalnya ini dibeliin Ustadz Ipung. Promo nih ya, promo nih. Nah, sehingga di zaman Renaissance itu timbul gambar Yesus gondrong, bule, bewokan. Sudah ngerti pelan-pelan ya. Dari awal Ustadz Dani boleh kita urut dari awal supaya pemirsa muslimin wal muslimat terutama sebelumnya Ustadz yang Google itu. Yang Google, oke ya. Tidak ada Yesus gondrong. Baik secara cultural, secara lifestyle, secara historical, tidak ada. Udah. Lalu ini sudah di screenshot. Lalu ayat Bible bilang tidak ada gondrong karena itu aib, memalukan, menghinakan. Sudah. Lalu yang ketiga, di abad pertama dari tahun 0 sampai tahun 100 Yesus botak. Sudah. Nah, lalu ada penggalian arkeologi. Ditemukan skull kepala laki-laki yang hidup di Galilea Timur di kota Nazaret antara tahun 0 sampai 33. Jadinya gini, direkonstruksi. Ganteng. Sudah? Ngerti nggak nih? Kalau sampai sini nggak ngerti keterlaluan. Keterlaluan Anda. Sudah? Nah, lalu timbul gondrong kapan? Ketika Palatin Alexemanos. Ini. Nah, karena orang tidak berani memakai kepala keledai, hei para pelapor, laporin nih orang ini. Laporin orang ini. Laporin, ayo coba sok. Ayo laporin. Ini yang menghujat. Nah, karena orang tidak lagi memakai kepala keledai, diganti dengan kepala Jupiter. Gambarnya gondrong, ganteng, bule. Karena dia terang, Apollo. Atau disebut dekat dengan kata-kata Yesus di Yohanes, akulah terang dunia. Ya udah Jupiter lah. Jupiter itu terang dunia menurut orang Roma, bukan Islam. Udah. Nah, lalu siapa yang pada zaman Renaissance itu? Tadi Ustadz Kay bilang Renaissance. Iya ada. Ya. Gini ketiknya. Caesar Borgia and Jesus. Gitu. Kamu nggak mau nanya sama pendetamu, karena pendetamu juga nggak tahu. Caesar Borgia and Jesus. Ya udahlah. Ya terserah lah, klik gambar lagi, lihat. Gambar lah Ustaz. Tuh lihat yang paling kiri. Caesar Borgia adalah wajah yang dipakai sebagai role model untuk Jesus pada zaman Renaissance. Caesar Borgia ini anak paus.
paus. Loh, fitnah. Cari aja sendiri tentang Caesar Borgia lah. Kok paus punya anak salah? Ya, dibaca aja sejarah Caesar Borgia. Kan gampang. Ya kan? Gampang kromo. Udah buka aja Caesar Borgia. Yang lukis namanya Machiavelli. Ketik Ustaz. Namanya Machiavelli. 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 Machiavelli jadi satu. Nama orang soalnya. Machiavelli. Ini pelukisnya. Dan dia adalah pelukis kenegaraannya Caesar Borgia. Udah? Baik, sudah ya. Jadi Yesus Gondrong itu tidak ada. Mereka yang mengadakan. Udah? Lalu yang kedua, Salman. Wah, langsung aja deh. Warner Salman. Warner Salman. Oke, itu tuh gambarnya di sebelah itu. Ini bukan foto Yesus ini. Ini gambar Bapak Salman. Seorang pelukis iklan di Amerika Serikat. Ya. Gitu Juragan 1924. Judul lukisannya adalah The Head of Christ. Saya mau bilang kepada saudara-saudara pelapor, Anda sedang mempermalukan Kristen. Aduh. Jadi dibongkar malam ini. Seharusnya udah, kalau mau marah-marah sama itunya. Ajak debat dia. Gitu, maksudnya apa? Ngomong cukur-cukur itu apa? Tanya. Ketika dilaporkan dan menjadi isu nasional masuk TV, sekarang gue bikin lu masuk TV. Ayo sebarin. Pemirsa, jangan sampai cuma 10.000, 50.000, 100.000, jangan. Bikin 1 juta live streaming malam ini. Supaya yang pelapor-pelapor itu lihat. Bikin 1 juta. Bikin 1 juta malam ini yang nonton. Rugi saya buang-buang ilmu. Kalau yang nonton cuma 10.000, 50.000. Bikin 1 juta. Live streaming ditonton 1 juta. Saya nggak mau. Aduh, rugi gua buang-buang ilmu begini. Namanya Warner Salman. 1924 dia bikin lukisan judulnya Head of Christ. Sampai sekarang sudah direproduksi sebanyak lebih dari 500 juta kali. Dibeli sama orang Kristen. Padahal ini bukan Yesus. Yesus yang mana? Kasih lihat yang ganteng, Ustaz. Jangan yang botak lah, tak tersinggung lagi ntar. Ini. Dan menurut Bapak Gereja, Yesus botak. Kasih lihat, Ustaz. Yang mana yang menghujat? Siapa yang menghujat? Siapa yang menghujat? Udah, sebagai penutup lah udah, jangan banyak-banyak. Rugi saya. Bikin 1 juta yang nonton live streaming. Ini ilmu ini. Saya bukannya sombong. Soalnya nama saya dibawa-bawa. Gua nggak ngapa-ngapain dibawa-bawa. Gue punya rambut, bos. Dan gue pendek. Kasih lihat yang ganteng tadi, Ustaz. Afwan, jangan marah ya. Syukran, Ustaz Dani. Pendek rambutnya sama kayak Yesus pendek. Ustaz. Gimana kawan? Lalu diambillah gambar The Shroud of Turin. Ya, kita tempatkan. Di kain kafan Turin, Yesus rambutnya gondrong. Aduh. Ampun. Radiocarbon dating of the Shroud of Turin. Radiocarbon dating of the Shroud of Turin. Nanti carinya yang shroud.com. Radiocarbon dating the Shroud of Turin. Ngabur kemarin Esra Soru gue bawain ini. Dia nggak mau jawab. Dia bilang itu salah alamat. Enggak, ini punya Kristen ini. Lari dari tanggung jawab itu Esra Soru. Saya tunjukin ini ya. Ustaz Dani ingat waktu di Surabaya. Ustaz Zaniru juga ada. Enggak, bukan wiki. Saya nggak mau wiki. Saya nggak mau.
Geser ke bawah, Scholar geser lagi. Shroud.com. Bukan. Itu Shroud.com. Klik. Ini langsung asli dari Vatikan. Radio Carbon Dating, Shroud of Turin. Klik. Di screenshot dulu deh. Screenshot dulu, udah. Tuh lihat tuh. Semuanya ada nama profesornya, ada hasil perhitungannya. Makanya itu screenshot. Ini dibilang Yesus gondrong karena ini. Waduh, udah jauh kemana-mana. Ya, sudah di screenshot, klik. Tuh lihat tuh, Radio Carbon Dating semua ada profesornya itu. Dan langkah-langkahnya ada. Radio Carbon Dating ini diminta oleh langsung Tahta Suci Vatikan. Ngerti orang son? Wah, Kristen kemana aja pakai ngadu-ngadu. Lapor-lapor. Debat mendebat aja udah. Kasih data antum, kasih data Anda. Aduh, bikin orang itu nonton deh, bikin deh. Bila perlu ditelepon. Yang lapor-lapor itu telepon, kita duduk di sini. Yuk. Soalnya ini yang menyebabkan perpecahan di negara ini. Yang ngadu-ngadu ini nih. Perpecahan. Yang bikin kebencian. Nanti disangkanya orang Islam memang begitu. Orang Kristen yang awam jadi benci sama orang Islam. Ini jahat orang ini nih. Pak polisi ini orang jahat nih. Yang lapor-lapor jahat nih. Menyebarkan kebencian ini orang ini yang lapor ini. Saya undang datang sinilah. Geser ke bawah, Ustaz. Pelan-pelan. Saya jadi marah. Kebencian apa? Anda yang buat kebencian. Geser ke bawah. Ustaz. Afwan, jangan marah ya. Ini darah saya langsung tekanan darah tinggi. Naluri debt collector langsung naik. Geser ke bawah, Ustaz. Afwan. Geser lagi. Geser terus. Tuh lihat tuh. Pola radio karbonnya dikasih lihat. Ngerti nggak sih? Geser lagi, Ustaz. Geser. Removal of samples of the shroud. Oh, semuanya detail. Detail. Tuh. Controls. Semua ada. Ya Allah, Rabbi Karim. Kristen kemana aja? Ampun. Measurement producers. Terus. Semua sistem. Ayo Allah, Rabbi Karim. Itu semua ditulis tuh. Fisika analisisnya. Allahu Akbar kabiro. Ada O13C. Ya Allah, Rabbi Karim. Ya Allah. Geser ke bawah Ustaz lagi. Terus. Results. Tuh, lihat tuh. Hasilnya sampai dikasih lihat. Geser ke bawah. Kemarin Esra nggak bisa jawab apa. Dia cuma bilang, oh itu bukan saya, salah alamat. Tuh kan. Begitu orang lari dari tanggung jawab itu. Nggak mau bertanggung jawab. Geser ke bawah. Tabel 1 terus. Conclusions. Paragraf 1, paragraf 2 di blok Ustaz. Paragraf 1 aja lah. Supaya nggak terlalu ini berat. Conclusions. Lihat tuh. Pemirsa. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Terutama yang ngadu-ngadu itu. Yang bilang gondrong karena Turin. Ustaz Zaniru, terima kasih ya. Tolong bacakan. Ustaz Dani top banget. Syukron. Hasil pengukuran radiokarbon di Arizona, Oxford, dan Zurich menghasilkan rentang usia kalender yang dikalibrasi dengan tingkat keyakinan setidaknya 95% untuk kain kafan Turin tahun 1260 sampai 1390 Masehi. Dibulatkan ke bawah atau ke atas ke angka 10 terdekat. Oleh karena itu, hasil ini memberikan bukti konklusif bahwa kain kafan Turin berasal dari abad pertengahan. Ini yang bikin Tahta Suci Vatikan, kawan. Dites di Arizona dan Zurich. Yesus gondrong itu lukisan yang berasal dari tahun 1260 sampai 1390. 1000 kurang lebih 1400 tahun setelah Yesusnya. Lukisan itu. Udah ngerti? Saya tidak marah sama yang lapor, bukan. Tapi ayolah, tempatkanlah ini tidak menjadi isu nasional yang menimbulkan kebencian orang Kristen kepada umat Islam. Gitu.
Kamu yang menimbulkan kebencian itu kamu. Ngerti gak sih? Ya Allah Rabbi ya Karim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jamil masi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Udah, ya, penutup. The Shroud of Turin, anything left to say? Penutup. The Shroud of Turin, SHR of Turin, anything left to say? Tanda tanya. Anything left, LEFT, to say? Tanda tanya. Nah, ini dari jawaban, ini kunci jawabannya, ujungnya ya, ujung jawabannya. Ya, maka itu saya bilang kepada saudaraku saya yang Kristen Katolik, jangan ikutin YouTube channel atau TikToker yang menyatakan dirinya apologet Kristen, tapi mereka nol dan menyesatkan. Mereka adu domba antara Kristen dan Islam di Republik Indonesia. Mereka itu penjahat. Mereka menyebar kebencian. Siapa? Itu YouTuber nggak jelas itu. Ikutin Pak Pendeta, Doktor, Profesor Erastus Sabdono. Walaupun Pak Pendeta Esra maki-maki Kainama, ikutin dia, nggak apa-apa. Dia itu Alkitabiah. Dia itu biblical, theological. Maaf, saya tidak pakai Alkitabiah. Biblical, theological. Pak Pendeta Esra, biarin dia maki-maki Kainama, nggak apa-apa. Nanti orang tahu bahwa dia juga nggak menguasai kok. Santai aja. Mel Atok maki-maki Kainama, nggak apa-apa. Ikutin mereka-mereka itu, jangan ikutin YouTube yang nggak jelas. YouTube channel yang nggak jelas, Karesteng yang nggak jelas, TikToker yang cuma bisa menghujat Islam. Itu jangan. Kenapa? Mereka nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Anda dibikin sesat. Ikutin Pak Pendeta Profesor Dr. Erastus. Pak Pendeta Dr. Joshua Teu. Walaupun Joshua, Pak Pendeta suka maki-maki kayak nama, nggak apa-apa lah, nggak pusing. Ya. Ya. Ikutin Romo Patris Allegro, top banget itu. Saya sudah sering kali bilang itu orang top itu. Dan mereka nggak malu bilang bahwa mereka Kristen, Katolik, nggak malu. Dengan data-data ini mereka nggak malu. Gitu. Anda yang sekarang jadi subscribernya Phil Pahit, Andre Tunggal, Bom dan kawan-kawan, Sob Katul dan kawan-kawan, Fatimah Sadakia, unsubscribe. Kenapa? Anda diracunin oleh hal yang sesat. Tanya sama pendeta yang memang, wah, Pak Yakub kemarin, Pak Dokter Yakub, Pak Yakub nonton ya, Insya Allah ya Pak Yakub, saya masih hormat sama Bapak. Pak Yakub tuh marah-marah maki-maki Kainama. Tentang Kainama bilang Besium melah. Marah dia. Tapi kenapa Kainama nggak kesel, nggak tersinggung? Ya iyalah. Dia membawa marahnya dia, Pak Pendeta, Pak Yakub. Itu pendeta senior tuh, doktor, profesor itu udah. Dia maki Kainama, dia marahin. Ya Kainama terima, kenapa? Karena ranahnya itu ranah ilmiah, akademis. Kainama tuh salah. Ini menurut pandangan Kristen tuh begini. Ya udah saya terima. Tapi kan saya sudah ajukan paparan akademis. Yakub siapa nama tuh yang udah tua, tuh bapak-bapak yang udah tua. Marah. Ya kan? Pak Pendeta Budi Asali waktu Surabaya maki-maki Kainama. Ya nggak apa-apa, bebas saja. Orang dia mempertahankan dogmanya. Ya nggak? Nggak jadi masalah. Kenapa harus dijadikan isu nasional bawa-bawa polisi? Salah antum. Kenapa? Ya gue bongkar malam ini. Bahwa sebetulnya Bapak gerejamu, Resafci bilang, Santo itu bilang, apa? Yesus botak. Ngerti nggak? Yesus gondrong itu Jupiter. 100 Turin itu palsu. Kain kafan Turin palsu. Gambarnya, nah ini kita penutup ya. Penutup beneran. Gambar wajah laki-laki gondrong bule yang ada di kain kafan Turin itu sebetulnya siapa? Klik. Pemirsa muslimin wal muslimah, sudah di screenshot? Ya, klik. Biblical Archaeology Society. Ya, bukan Islam. Dari depan sampai belakang tidak ada yang Islam.
Semuanya karesteng. Ya, dari biblical archaeology society. Oke, ya. The history of Christianity most controversial relic. Tuh bahkan para ahli bidang arkeologi bilang itu kontroversial. Masih dipertanyakan kebenarannya. Akhirnya mereka menemukan kebenaran. Setelah meneliti apa? Kain kafan Turin palsu. Udah? Lalu apa? Geser ke bawah cari gambar ini, Ustaz. Cari gambar Santo Veronica. Ini rame nih. Makanya tuh saya matiin, rame. Nggak usah rame-rame, datang sini ngobrol tentang semua data yang saya bilang. Geser ke bawah. Uh-uh. Oke, on the letter point. On the letter point, yang itu tadi. Paragraf itu. On the letter point. Ustazah Niru, mohon maaf saya minta tolong dibacakan lagi. Ustaz Dani Supron Katsiran. Terkait hal terakhir, penting untuk dicatat bahwa hingga paruh kedua abad ke-6, tidak seorang pun pernah mencari kain kafan Yesus, dan tidak ada catatan tentangnya. Baru pada abad ke-6, kain kafan mulai muncul di antara berbagai referensi tentang relik Kristus. Sangatlah bermanfaat untuk mengikuti kisah-kisah tentang kain kafan saudara ini, yang jumlahnya terus bertambah seiring waktu. Kain-kain itu datang satu persatu dari Palestina dan menjadi koleksi di semua kota terpenting di dunia. Sejak periode Karolingian, abad ke-8 hingga ke-9, Prancis telah menonjol sebagai tempat dengan konsentrasi kain kafan tertinggi. Meskipun beberapa di antaranya telah punah, yang lainnya masih ada. Kain kafan Kadoun dihormati hingga tahun 1953. Ketika terbukti sebagai kain Islam abad pertengahan atau kain kafan Carcassonne juga dari abad pertengahan. Di Spanyol, kain kafan Oviedo masih dianggap sebagai relik meskipun berasal dari sekitar abad ke-8. Ustaz Dani Supron ya. Ustaz Dani Supron. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Perhatikan, Ustaz Dani tolong di blog kain kafan Koduin. Itu milik siapa itu? Kain kafan mayat Islam itu. Yang bilang siapa? Biblical Archaeology Society. Sekali lagi, Biblical Archaeology Society. Sekali lagi, Biblical Archaeology Society. Ustaz Niro Sukran. Ya. Kita mulai membuka sesi tanya jawab ya Ustaz. Fadal. Baik, bagi sahabat Ayasofya yang ingin bergabung bersama kami bertanya langsung kepada Ustadz Ahmad Kainama, pertanyaan berkualitas tentunya dan sesuai tema kita pada malam hari ini, silakan bergabung via Zoom. Untuk link Zoom-nya sudah tertera di deskripsi video live streaming kami. Silakan buka deskripsi, di situ ada username dan juga password. Bagi sahabat Ayasofya yang ingin bergabung, kami persilahkan untuk bergabung. Tadi sempat di awal saya bertanya telah hadir dari kota mana saja. Ini dari mana ya? Ada yang absen-absen? Bagi yang ingin bergabung, silakan bergabung sembari menunggu. Lombok hadir, Bandung, Papua, NTT, Pasuruan hadir. Terima kasih banyak. Sahabat Ayasofya yang ingin bergabung, link Zoom-nya sudah tertera di deskripsi video kami. Silakan bertanya kepada Ustadz Ahmad Kainama. Baik, ada satu yang bergabung. Mohon dibantu untuk memperkenalkan diri dan juga on kamera. Assalamualaikum.
Mas Kiki. Halo? Ya, bisa untuk dibantu memperkenalkan dirinya? Dengan akun Mas Kiki. Apakah bisa di-on mic? Mic-nya di-on-kan. Iya, atau bagi sahabat Sofia yang lainnya ingin bergabung, link Zoom-nya sudah tertera di deskripsi video live streaming kami. Silakan buka deskripsi kami, kemudian di situ sudah tertera untuk username dan juga password. Apakah bisa bergabung? Ya, mungkin ada dari sahabat Sofia yang lainnya. Medan, Jogja, Dir, Sulawesi, Temanggung, Jateng, Sambas, Bandung, Palu, Bengkulu, Semarang, Kendari, Jakarta, Banjarmasin, Nganjuk, banyak sekali alhamdulillah. Ya, yang sudah bergabung bersama kami silahkan untuk bergabung secara langsung melalui Zoom kami. Link Zoom sudah tertera di deskripsi video YouTube kami. Silahkan bertanya kepada Ustadz Ahmad Kainama. Secara langsung tentunya dengan pertanyaan berkualitas. Sudah ada yang bergabung? Ya, atau ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Ahmad Kainama, mungkin jika belum bisa bergabung via Zoom bisa bertanya di live chat kami. Ya, ada satu yang bergabung. Bapak Effendi Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak mohon dibantu untuk memperkenalkan diri. Saya seorang pengajar di Madrasah Ibtidaiyah di daerah Tegal Parang, Jakarta Selatan. Ya, dengan Bapak Effendi. Ya, betul. Ya. Pertanyaannya apa Bapak untuk Ustadz Ahmad Kainama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Tuan Guru ya Mualim. Ya, Padahal ya min Pak fadlika ya Ustadz, Ustaz. luar biasa nih. Ana banyak ngikutin podcast atau YouTube antum nih. Perjuangannya luar biasa nih. Untuk mempertahankan atau menguatkan akidah kaum muslimin dan meluruskan Insya Allah Tuan Guru. penyesatan gitu. Insya Allah. Insya Allah. Doakan Ana dan Ayah Sofia juga Ustadz Tuan Guru ya. Doakan Amin ya Tuan amin Guru. insyaallah. Amin amin insyaallah. Eh mengenai ini bagaimana jalan keluar yang terbaik Pak Ustadz? Tentang pelaporan-pelaporan gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Syukran Tuan Guru. Jadi begini posisinya. Sejak pertama kali saya bergabung dengan Ayah Sofia, saya tetap menjalankan koridor serta kerangka yang diberikan oleh para tuan guru serta mualim mudorid Syekh Habibullah kita di Majelis Ulama Indonesia Proklamasi Jakarta Pusat, dan juga tuntunan dari para syekh, para mualim, para mudorid, ustadz wal ustazah di Dewan Dakwah Nasional Jalan Keramat Raya 49. Setiap apologet yang apa ya, yang ada di wilayah apologetika Muslim di dalam ranah kristologi itu wajib mengikuti kerangka dari proklamasi dan keramat Tuan Guru. Kenapa? Karena di situ juga kita diberikan pelatihan-pelatihan serta seminar-seminar yang menyangkut wilayah hukum Tuan Guru. Ini masalahnya ini. Ketika seseorang turun di wilayah media sosial, muslimin wal muslihat turun karena di situ ladangnya lagi rame sekarang Tuan.
tanpa Betul. punya bekal dari proklamasi dari MUI atau dari Salemba lah paling enggak, atau dari Jalan Keramat Raya, itu rusak Tuan Guru. Maunya debat, enggak gitu. Saya juga bilang sama saudaraku sayang, adik-adikku sayang, maka itu APII, Zuma, Nandar, dan Bung Handi, Rifa, semuanya, Kores, itu semuanya saya ajak untuk seperti apa, beraudiensi di Masjid Agung Sunda Kelapa dan di Keramat Raya di Dewan Dakwah. Itu saya langsung bawa ke Profesor Refli Harun, yang bawa waktu itu melalui Ustadz Dewa telepon-teleponan mengatur bagaimana Bung Handi dan waktu itu sama si Ariesto datang ke Profesor Refli, lalu datang ke Tuan Guru kita, Syekh kita, Ustadz kita, orang tua kita, Bapak Alamsyah Hanafiah, SHMH di Cempaka Putih. Gini loh Tuan Guru, ya Mu'alim, Masya Allah. media sosial itu bagaikan gula. Bagaikan gula media sosial. YouTube, TikTok apalagi. Itu bagaikan gula. Sehingga banyak muslimin wal muslimah yang gandrung ke situ hanya mengikuti emosi sesaat. Emosi sesaat tanpa punya base atau dasar, bahkan pemahaman Islami. Fikih, syariah, akidah, muamalah. Waduh, itu jadinya malah maki-makian. Ya, ya. Jadi tujuan dari para orang tua kita di MUI dan Dewan Dakwah nggak nyampe. Oleh sebab itu, melalui seperti ngobrol begini dengan Tuan Guru, saya ingin sampaikan kepada adik-adikku sayang, saudaraku yang ingin terlibat di dalam ranah debat lintas agama, apalagi kristologi. Waduh, Anda harus ikut dulu ke proklamasi atau ke Dewan Dakwah, dua tempat ini. Nanti dapat sertifikasi gitu. Kalau enggak, ini rusak Tuan Guru. Lebih terarah ya. Iya, sertifikasi itu penting Tuan Guru. Sertifikasi dari Dewan Dakwah Nasional. Nah, saya dan beberapa orang sudah dapat itu sertifikat, bahkan awards atau penghargaan dari MUI melalui lembaga dakwah khusus namanya LDK, Kristologi. Jadi kita enggak, makanya itu lihat deh, beda. Apa kerangkanya, kita main di ranah kristologi tuh gitulah. Jadi bagus pertanyaan Tuan Guru ya Mu'alim ya Mudaris, bahwa banyak sekali yang gandrung langsung turun ke ranah media sosial, YouTube dan TikTok, isinya berantakan. Gimana tadi kan pertanyaan Tuan? Iya maksudnya gitu. Bukan, saya tidak bilang menghakimi ya Tuan Guru. Saya tidak menghakimi orang. Tapi begini, sebaiknya Anda datang dulu, temuin Ustadz Didat atau Ustadz Fadlan, atau para Tuan Guru yang lain. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Kita punya orang tua atau Tuan Guru di Gerlong Lebak, di Setiabudi, di Gerlong, Geger Kalong. Kemana lah, nyantri dulu lah. Setelah itu baru belajar kepada orang yang paham kristologi secara benar. Di mana? Informasi dari Dewan Dakwah. Di sana ada Ustadz Abu Didat dan Ustadz Fadlan kan. Lalu ke MUI siapa? Ya kita punya Tuan Guru lah, Kiai Khalil dan Kiai Anwar Abbas, Profesor. Lalu tanya ke Tanah Abang. Tanya ke siapa? Tanya ke Profesor Dr. Nasir Tajang. Tanya ke kita punya Profesor Dr. Alam Bahir. Lalu jangan lupa kita mampir Tebet. Coba ngobrol dulu sama kita punya Profesor Dr. Umar Maka dan Ustadz Zaitun. Beres kan? Beres kok, nggak bayar. Beres. Demikian Tuan. Syukran, jazakallah khair. Wa'alaikum jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Effendi sudah bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz Ahmad Kainama. Bagi sahabat Sofia yang lainnya yang ingin bergabung seperti Bapak Effendi, silakan untuk bergabung via Zoom bersama kami. Link Zoom-nya sudah tertera di deskripsi video kami.
Apakah sudah ada yang bergabung? Baik. Ada pertanyaan lagi mungkin? Atau jika belum bisa bergabung via Zoom, Atau bisa bertanya. bisa bisa juga dapat antum kerjasama dengan Bang Zuma gimana, Pak Ustaz? Saya API termasuk sudah, yang sering mengikuti, Bos. iya. Kalau di API semua sudah diurus. Terakhir itu saya belum dapat perkembangan selanjutnya. Tapi begini Ustadz, Pak Effendi, terjadi pertemuan antara Zuma, Bung Handi, dan beberapa orang dengan kita punya saudara namanya Ian. Ian ini warga negara Filipina yang ada di Jakarta dan sekarang menjadi ketua namanya Mualaf Center Internasional. Oh, Masya Allah. Sudah ketemu, sudah. Iya. Dan terjalin bagaimana seperti yang Ustadz bilang tadi, kerjasama agar para apologet Muslim itu punya kerangka, tidak kacau, tidak melawan hukum, berada di bawah koridor pengajaran hukum, terutama dari kita punya Tuan Guru Ustadz Alam Syah Hanafiah SHMH, dan juga kita punya Profesor Refli, dan juga kita punya Profesor Ustadz Zaitun sudah profesor, Ustadz. Bulan lalu sudah dapat profesornya. Oh, sudah itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ada dua kita punya profesor sekarang yang baru. Profesor Dr. Ustadz Umar Maka, dan kita punya Tuan Guru yang mulia Ustadz Profesor Dr. Zaitun Rasmin. Demikian Tuan Guru. Ustadz Zaitun, Masya Allah. Alhamdulillah. 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 Ya. Ada yang bergabung kembali? Ya. Terima kasih Bapak Effendi sudah bergabung bersama kami. Dan bagi sahabat Ayasofya, bagi sahabat Ayasofya yang lainnya mungkin ingin bergabung, silakan bergabung bersama kami via Zoom. Untuk link Zoom-nya sudah tertera di deskripsi video kami. Mungkin jika belum ada yang bergabung, kita lanjut pekan depan, insya Allah kita akan bergabung bersama. Ada satu lagi yang terakhir, boleh Ustaz? Fadal Ustaz. Bismillah insyaallah. Sahabat Ayasofya yang ingin bergabung, ya, ini adalah kajian paparan kristologi insyaallah pekanan bersama Ustaz Ahmad Kainama. Bagi sahabat Ayasofya yang ingin bergabung dan menantikan tema-tema lainnya yang menarik tentunya, insyaallah pekan depan kita akan kembali bersama Ustaz Ahmad Kainama dengan tema-tema yang lainnya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan berkualitas yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Ahmad Kainama. Ya, sudah ada yang bergabung. Masih loading? Masih menunggu dia bergabung, tapi masih belum bisa. Baik, minggu depan saja Ustazah karena sudah iya. 1,5 jam. Kasihan penonton kita muslimin wal muslimah rahimakumullah. Begitu. Alhamdulillah. Ya. Ya, boleh ya. Siap, karena Ustaz. sudah 1,5 jam, Kita kasihan cukupkan untuk penonton. malam ini. Insyaallah. Nah, insyaallah di tema berikutnya minggu depan insyaallah bisa bergabung. Terutama saudaraku sayang Kristen dan Katolik. Tidak ada sama sekali
rasa kebencian atau menyebarkan kebencian di antara apologet Muslim di bidang kristologi tidak ada. Kami hanya menjawab, dan itu hak kami sebagai warga negara. Defensif kami dengan menggunakan data. Kalaupun ada yang kepleset seperti kemarin Ratu Entok, selesaikanlah dengan beliau. Nanti beliau ketika diajak dialog akan mendatangkan muslimin atau muslimah yang menguasai Bliblos supaya fair. Gitu. Malam ini insya Allah data-datanya semua sudah saya kasih ya. Insya Allah disampaikan kepada para pelapor. Bahwa sebetulnya para pelapor adalah menunjukkan merekalah yang menyebarkan kebencian. Karena apa? Karena tidak ada data, tidak ada dasar data historical, biblical, teologikal tentang pelaporan tersebut. Anda tidak punya dasar. Ya, demikian saya berikan semuanya secara cuma-cuma. Sebagai seorang muslimin yang bertanggung jawab terhadap imannya, yang sedang difitnah sebagai umat beragama anti toleran dan penyebar kebencian. Saya tunjukkan. Data semua silakan dilihat. Nanti bisa minta sama Ayah Sofia datanya diulang lagi. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mari kita berdialog lintas agama di bawah kerangka dari Majelis Ulama Indonesia, Dewan Dakwah Nasional, serta para tuan guru, para ustadz kita yang ada di wilayah hukum, agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Ya, begitu, adik-adikku sayang. Kedepankan data akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena engkau, adik-adikku sayang, para apologet Muslim, adikku sayang, apologet Muslim, semua. Di media sosial Anda berhadapan dengan orang Kristen penghujat, bukan ahli teologi. Mereka penghujat dan pemecah belah di Republik ini. Anda harus bijak dengan membawakan paparan Anda di dalam kerangka yang sudah ada di Republik Indonesia, terutama kerangka hukum. Jangan langgar itu. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Tolong sebarkan video ini dan tolong kasih tahu orang suruh nonton ini, dan saya tidak mau sedikit yang nonton. Kenapa? Sia-sia. Tidak dapat esensinya. Sebar sebanyak-banyaknya, dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan video ini sampai kepada semua pelapor. Supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan sangat tidak punya dasar. Sangat. Seperti yang tertulis di dalam biblos mereka. Ya Allah, ampuni mereka, para pelapor itu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kainama minta maaf jika ada salah-salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Doakan Kainama, doakan Ustazah Niru tuh. Kemarin dia pas di live streaming kemarin, jadi banyak fansnya. Kainama kalah. Ya, banyak yang ngefans sekarang sama Ustazah Niru. Kainama kalah nih. Ya, sudah mulai ratingnya di atas Kainama dia nih. Doakan Kainama, doakan Ustazah Niru, doakan Ustadz Dani, doakan Ustadz Ipung, dan semua Ustadz wal Ustazah di Ayah Sofia. Ya pemirsa, saudaraku sayang, muslimin wal muslimah rahimakumullah, dan maafkan kami jika Kainama ada salah-salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahil Islam. La tahzan. Innallaha ma'ana. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz Ahmad Kainama. Untuk malam ini kita mendengarkan paparan psikologi yang bermanfaat tentunya kepada kita semua dan sahabat Ayah Sofia yang sudah bergabung. Terima kasih banyak sudah menonton kami dari awal hingga akhir video live streaming kami. Tetap pantau terus YouTube channel Mualaf Center Ayah Sofia, karena insya Allah pekan depan kami akan hadir kembali bersama Ustaz Ahmad Kainama secara langsung via Zoom. Dan bagi yang ingin bertanya, siapkan pertanyaan berkualitas kepada Ustaz Ahmad Kainama dengan cara bergabung
di Zoom kami. Link Zoom sudah tertera di deskripsi video live streaming kami nantinya. Terima kasih banyak, saya akhiri. Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.